untuk kurikulum Merdeka diarahkan untuk selalu berpusat pada peserta didik. Kemudian diganti lagi dengan berpihak pada peserta didik dengan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikannya melalui kegiatan ini. Artinya orang nggak perlu malu-malu. Ya. Nah, saya memberi kesempatan kepada teman-teman mulai terbiasa karena pola yang orang lakukan setiap guru mata pelajaran sudah terarah sehingga untuk mau diskusi mulai ada. Ya, terima kasih dari saya. Kebetulan baru kali ini mengajar IPS di kelas 7. Bu, masih boleh mungkin kamu bikin kasih bagus. Dan pertemuan berikutnya dia yang lebih bagus. Dan menurut dia itu tuh terbaik. Walaupun memang kalau orang mulia belum terlalu, tetapi karena anak itu menganggap bahwa itu adalah hasil terbaiknya, maka saya menilai sesuai dengan anak ini. Seperti yang saya dapati di kelas 7, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wakil, sama karena mereka baru mengenal pembelajaran. Setelah saya berpikir bagaimana caranya untuk supaya mereka bisa mengisi LKPD 90-100% ini siswa, maka saya rubah setting yang sangat meningkat akhir-akhir ini, dan mereka sangat semangat sekali. Jadi terima kasih, ini untuk refleksi saya. Belakang itu walaupun di bagian depan ada beberapa juga untuk provider yang mendukung jaringan, tapi ada juga yang tidak. Hanya permasalahan ketika mereka akan mendesain sesuatu harus mencari jaringan yang stabil. Jadi anak-anak harus keluar ruangan, tidak masalah, hanya mungkin kontrolnya saya harus, karena ada yang membuat di dalam kelas, ada yang membuat di luar kelas. Jadi lebih harus membagi di bagian dalam dan bagian atas. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Kalau untuk kelas 9 bahasa Inggris, kebetulan ini inisiatif saya sendiri, karena saya melihat kalau pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran-pelajaran yang lain umumnya yang diri mereka. Jadi kalau juga kita tahankan seperti itu, tidak akan berkembang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk refleksi pembelajaran agama yang saya dapati. Tapi setelah beberapa pembelajaran yang digunakan terkait dengan kurikulum Merdeka ini yang saya sudah terapkan, minat mereka pada saat agama itu langsung ada di tempat. Jadi itu yang terkait mengenai dalam pengelolaan bahasa ketika mereka berdiskusi itu masih belum terlihat, ya, karena mereka masih menggunakan bahasa yang Manado, jadi belum terarah literasinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk pembelajaran PPKN di kelas 7, untuk materi materi yang pertama itu tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tapi anak-anak itu dorang kan kalau bercerita sejarah dorang nyanda antusias baik itu dah. Kalau bercerita K-pop mungkin dia dari cerita. Nah, jadi untuk semester ini menggunakan pembelajaran Merdeka Belajar yang memang berbasis kepada peserta didik. Jadi tentang sejarah kelahiran Pancasila, tetapi cuman isinya pertanyaan-pertanyaan dan anak-anak sendiri yang menemukan jawaban. Dan sebelum saya membagikan, saya selalu bilang orang akan belajar sejarah Pancasila, tapi mending yang tidak dengar dari Inci. Dan ketika dorang presentasi, dorang tuh begitu antusias. Dan kemudian dilanjutkan dengan dorang akan menjelaskan. Jadi bukan hanya dorang tulis DP sejarah, tapi dorang menjelaskan. Dan untuk menjelaskannya itu kita pakai model menyiapkan gambar pahlawan-pahlawan yang, tapi sebelum itu dorang bikin dulu sendiri DP itu semacam DP panggung untuk wayang itu, baru mengikuti dan seterusnya. Dan dorang begitu antusias untuk mempersiapkan itu, jadi setelah itu baru dorang menjelaskan. Jadi itu yang sudah pernah saya lakukan untuk pembelajaran PPKN, dan memang ketika berpusat
ataupun berbasis kepada peserta didik, orang melihat banyak potensi, kemauan, dan antusias dari anak-anak itu sendiri. Demikian, terima kasih. Saya diberikan dari ini pengalaman saya mengajar matematika di kelas 7. Untuk kelas 7 itu memang yang paling pertama adalah kita harus mengenal karakteristik peserta didik karena mereka baru masuk di sekolah. Jadi saya akan menceritakan ini ada kontras yang luar biasa antara kelas 77 dan 76. Jadi ketika saya masuk di 77, mereka itu sangat pemalu. Jadi ketika akan diminta untuk membuat tugas, jadi ini untuk Bapak Ibu sekalian juga mungkin bisa dipelajari bersama. Surat untuk sahabat itu seperti yang kita kenal tutor sebaya. Jadi mereka membuat soal, kemudian mereka menulis apa yang mereka ingin katakan kepada teman yang akan mereka tuju. Jadi sangat-sangat berbeda. Jadi untuk kedepannya saling berbagi juga, mohon Bapak Ibu Guru kalau ada metode yang baik dibagikan sama-sama. Kalau dari saya 2 itu sih sekarang. Karena kalau 75 itu anaknya manis-manis semua, jadi semua metode bisa. Kalau 77 dan 76 dari saya seperti itu. 77 itu pemalu, 76 itu butuh tantangan yang lebih. Terima kasih.